Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mind mapping yang kemarin telah kami buat. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Taruna, Yusuf Nur Sofia, Nurul Hidayanti, Stefani Pramesti, Eka Rahmawati, Noviana, Intan Amani, Fajri Ari Wahyu, Yusmiati, dan Kasih Khairun. Ya, kita langsung ke materi mind mapping-nya aja ya. Langsung cepat. Yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang pertama ada perjalanan individu menuju masa dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan individu menuju tingkat kematangan sesuai usia dilakukan di keluarga maupun lingkungan pendidikan lainnya. Selanjutnya ada masa perkenalan pasangan dan persiapan membangun keluarga. Pribadi calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara matang untuk menjalani fungsi dan peran dan tugas dalam kehidupan. Selanjutnya ada nilai keluarga dan nilai anak, yaitu berupa cinta kasih, komitmen, dan tanggung jawab, dan kebersamaan. Selanjutnya ada pernikahan. Gerbang kehidupan keluarga, wujud komitmen pasangan untuk membangun keluarga saling berbagi dan memberi cinta, kasih sayang, dan saling melindungi, saling memenuhi hak dan kewajiban, loyalitas, dan kesediaan berkorban pasangan telah memasuki usia yang matang untuk keluarga, yaitu sekitar laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Itu ada selanjutnya ada ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan keluarga, yaitu kehidupan yang berkualitas dan sejahtera. Selanjutnya ada fungsi dan tugas keluarga, yaitu menurut Rice dan Tucker pada tahun 1986 terbagi menjadi dua, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Tugas keluarga memiliki tugas dasar, tugas perkembangan, tugas krisis yang harus dijalani dengan sukses agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota. Sebentar ya. Anggota. Dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Yaitu selanjutnya ada keharmonisan keluarga, kondisi keluarga yang menunjukkan interaksi antar anggota keluarga yang baik, selaras, serasi, dan seimbang. Suasana keluarga yang ramah, akrab, hangat, dan bahagia. Selanjutnya ada manajemen sumber daya keluarga. Kemampuan keluarga mengelola sumber daya manusia, sumber daya materi, dan uang, dan sumber daya waktu. Sumber daya keluarga tidak selalu harus dimiliki keluarga, namun bagaimana keluarga dapat mengakses berbagai sumber daya di luar sistem keluarga untuk dibawa ke dalam sistem keluarga. Selanjutnya ada interaksi keluarga, hubungan aksi, reaksi, dan komunikasi antar anggota keluarga yaitu antar pasangan suami istri, antara orang tua dan anak, antar anak, dan antar keluarga dari generasi yang berbeda. Selanjutnya ada kelentingan keluarga. Kemampuan keluarga untuk bangkit dari keterpurukan dan kenelangsaan dan kembali memperoleh sumber daya untuk mengejar tujuan hidup, yaitu kemampuan keluarga tersebut berkaitan dengan 1. Sistem kepercayaan, 2. Pola organisasi, dan 3. Proses komunikasi. Selanjutnya ada manajemen stres keluarga. Kemampuan keluarga menangani masalah, menangani tekanan, dan stresor agar tidak menyebabkan distres. Selanjutnya, pendekatan sistem, yaitu bisa meliputi komponen input, komponen proses, dan komponen output. Yaitu pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang pertama, keluarga adalah sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang menentukan kesehatan masyarakat, sehingga ketahanan dalam unit terkecil yaitu keluarga akan memberikan kebaikan pada lingkup yang luas yaitu masyarakat.
Selanjutnya, cara mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu memiliki keterampilan kerja untuk memperoleh sumber daya ekonomi bagi kehidupan keluarga. Lalu yang kedua, memiliki sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu mengelola sumber daya dan ekosistem keluarga. Selanjutnya, cara meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu membangun pendidikan secara luas kepada masyarakat dan optimalisasi fungsi keluarga. Dampak positif yang memiliki ketahanan keluarga, yaitu keluarga berpeluang besar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, keluarga lebih mudah dalam menghadapi kondisi dan situasi darurat. Oke, selanjutnya sudah selesai. Selanjutnya itu ada kesiapan pernikahan. Pengertian dan ruang lingkup kesiapan pernikahan. Kesiapan pernikahan adalah kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan serta diakui oleh agama, hukum, dan masyarakat. Yang pertama itu, menurut Duval tahun 1971, menjelaskan kesiapan menikah merupakan kondisi ketika seperti telah mampu membangun hubungan yang matang dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Mencapai suatu peranan sosial telah memiliki kesiapan diri dalam pekerjaan, mampu bertindak secara bertanggung jawab, serta mengembangkan nilai-nilai dan etika dalam berperilaku. Yang kedua itu ada kesiapan secara fisik. Yang ketiga itu ada kesiapan emosi, pengelolaan emosi. Yang keempat itu ada kesiapan tujuan. Yang kelima itu ada kesiapan finansial. Yang keenam itu ada kesiapan untuk menanggung tanggung jawab setelah menikah. Nah, yang ini ada kesiapan menikah juga merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Menurut Duval dan 85. Yang kedua itu ada kriteria kesiapan menikah. Menurut Paport dalam Duval tahun 1971, seseorang dinyatakan siap menikah apabila memiliki kriteria yang pertama itu siap untuk menjadi pasangan setia. Yang kedua itu siap untuk berubah dari kehidupannya yang bebas menjadi hubungan yang mendalam dengan pasangannya. Yang ketiga itu memiliki kelembutan dan kasih sayang untuk pasangannya. Yang keempat itu peka terhadap emosi dan kehidupan orang lain. Yang kelima itu berbagi keintiman dengan orang lain. Yang keenam itu menyatukan rencana yang dimilikinya dengan pasangannya. Yang ketujuh itu memiliki penilaian yang realistis mengenai pasangannya. Yang kedelapan itu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarganya kelak. Yang kesembilan itu memiliki rancangan atau rencana mengenai masalah keuangan. Yang kesepuluh itu siap untuk menjadi istri atau suami. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah. Yang pertama itu ada kesiapan situasional. Kesiapan menikah menurut Bluth tahun 1978 dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesiapan menikah pribadi atau disebut personal dan kesiapan menikah situasional. Yang pertama itu kesiapan pribadi personal. Kesiapan pribadi terdiri dari 5 hal, yaitu kematangan sosial, kesiapan usia, kematangan
kematangan emosi, kematangan emosional, dan adanya telada. Yang pertama itu ada kesiapan usia. Kesiapan usia itu merupakan bahasan mengenai usia yang cukup untuk seseorang menikah. Hal ini dikarenakan usia sangat erat hubungannya dengan kematangan atau kedewasaan. Yang kedua itu ada kematangan sosial. Kematangan sosial itu dapat dilihat dari pengalaman hidup sendiri dan pemahaman yang baik tentang orang lain. Pengalaman hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kesiapan menikah. Yang ketiga itu ada kesehatan emosional. Kesehatan emosional itu berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mengelola emosi dalam berbagai situasi dan masalah yang dihadapi. Yang keempat itu adanya teladan. Teladan yang dimaksud itu adalah teladan yang diberikan dari kedua orang tuanya atau lingkungan terdekatnya. Orang tua dalam keluarga yang telah mampu menjalankan fungsi dan peranan dengan baik sebagai seorang istri dan suami akan mempengaruhi kesiapan mereka menikah, kesiapan anak-anaknya. Yang kedua itu ada kesiapan situasional. Nah, yang pertama ini kesiapan finansial atau bisa disebut keuangan. Kesiapan minimum yang harus dimiliki pasangan bervariasi tergantung kepada standar hidup yang diinginkan. Yang kedua itu ada kesiapan waktu. Kesiapan waktu dalam kesiapan menikah merupakan suatu proses perencanaan yang diperlukan dalam mempersiapkan proses pernikahan, bulan madu, dan tahun pertama pernikahan. Selanjutnya itu ada dampak persiapan pernikahan. Yang pertama itu ada dampak positif kesiapan pernikahan bagi pasangan. Yang pertama itu pasangan menjadi lebih mudah dalam beradaptasi dengan status dan perannya yang baru. Yang kedua itu mempermudah adaptasi dengan lingkungan sekitar dalam masyarakat. Yang ketiga itu penyesuaian terhadap keluarga besar menjadi lebih mudah. Yang keempat itu memudahkan dalam menghadapi masalah dan tantangan di awal pernikahan seperti tantangan terhadap penyesuaian karakter dan terkhusus tantangan ekonomi. Yang kelima itu memudahkan pasangan suami dan istri melaksanakan tugas perkembangan keluarga. Yang keenam itu kesiapan yang baik oleh pasangan istri dan suami berhubungan erat dengan bagaimana pasangan tersebut dalam melaksanakan tugas dasar dan tugas perkembangan dalam keluarga. Yang kedua itu ada dampak negatif ketidaksiapan pernikahan bagi pasangan. Yang pertama itu potensi konflik antar pasangan cenderung tinggi karena kurangnya kematangan emosi. Yang kedua itu memiliki tingkat stres yang tinggi dan yang dipicu oleh orang saling memahami sehingga muncul tuntutan dari masing-masing pasangan. Yang ketiga itu kebahagiaan perkawinan rendah hingga rawan terpecah, yaitu memiliki anak, pengelolaan rumah tangga terhambat. Yang kelima, kebutuhan rumah, kebutuhan dasar lainnya. Yang keenam itu sulit untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, Cuk. Ya, selanjutnya ada fungsi keluarga. Yang pertama itu ada ruang lingkup fungsi keluarga. Nah, di ruang lingkup ini ada fungsi internal dan eksternal. Fungsi internalnya itu berguna agar keluarga mampu menjalani keseluruhan kehidupannya. Sedangkan fungsi eksternal berguna dalam membangun masyarakat dan memelihara alam. Lalu yang kedua ada mengapa penting memahami fungsi keluarga.
Fungsi keluarga itu penting untuk dipahami oleh seluruh anggota keluarga agar bisa dilaksanakan dan dipenuhi sehingga kesejahteraan keluarga tercapai. Terdapat dua alasan penting mengetahui dan memahami fungsi keluarga, yaitu yang pertama ada memudahkan keluarga untuk melaksanakan dan memenuhi fungsi keluarga, dan yang kedua bagi pasangan yang akan berkeluarga menjadi panduan agar bisa menyiapkan diri sehingga ketika berkeluarga mampu menjalani kehidupan berkeluarga yang baik. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi keluarga menurut BKKBN. Itu yang pertama ada fungsi agama. Itu merupakan wadah bagi seluruh anggota keluarga memelihara nilai dan menjalankan aktivitas keagamaan. Nilai dan aktivitas keagamaan melalui iman kepada Tuhan Yang Maha Esa disosialisasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan keluarga. Lalu yang kedua ada fungsi sosial budaya. Keluarga merupakan wahana pembinaan dan semaian nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan mereka. Lalu yang ketiga ada fungsi cinta kasih, yaitu keluarga merupakan tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang antar seluruh anggota keluarga, dijalankan dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keluarga merupakan tempat untuk menciptakan suasana aman, nyaman, damai, dan adil bagi seluruh anggota keluarganya serta saling melindungi seluruh anggotanya. Dan fungsi yang kelima itu fungsi reproduksi. Keluarga yang dibangun atas ikatan perkawinan yang sah merupakan institusi yang sah untuk membangun keturunan melalui kehamilan dan kelahiran anggota keluarga baru. Fungsi reproduksi terkait upaya dalam memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga dan menerus kehidupan. Yang keenam ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga merupakan wahana pendidikan informal bagi seluruh anggota keluarga, khususnya sosialisasi pengetahuan serta internalisasi berbagai keterampilan hidup sejak dini. Sementara itu, pasangan suami istri juga terus belajar meningkatkan keterampilan hidup dan mencapai tugas perkembangannya. Hal yang ketujuh ada fungsi ekonomi. Fungsi ini terkait bagaimana keluarga memperoleh sumber ekonomi dalam mengatur penghasilan, pengeluaran keluarga, serta upaya perolehan aset, tabungan, dan investasi keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu fungsi yang terakhir atau yang ke-8 itu ada fungsi pembinaan lingkungan. Yaitu fungsi yang terkait bagaimana keluarga menjaga keharmonisan antar anggota keluarga, keharmonisan dengan tetangga, serta keharmonisan terhadap alam sekitar. Keluarga menurut Tucker itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ini merupakan fungsi bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarganya. Fungsi ini terkait dengan pemenuhan tugas perkembangan, yaitu intelektual, emosi, sosial, dan moral. Juga karakter seluruh anggota keluarga, terutama anak. Dan yang kedua, ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental merupakan fungsi keluarga dalam mengakses, memperoleh, dan mengelola ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik ekonomi keluarga. Lalu yang keempat itu ada efektivitas fungsi keluarga. Di sini terdapat 5 peran utama agar fungsi keluarga tersebut efektif. Yang pertama ada penyediaan sumber daya. Penyediaan pakaian dan tempat tinggal untuk seluruh keluarga
adalah salah satu peran yang paling mendasar dan serta termasuk dalam pemenuhan fungsi instrumental keluarga. Dan yang kedua ada merawat dan memberi dukungan. Merawat dan memberi dukungan merupakan fungsi afektif seperti penyediaan kenyamanan, kehangatan, dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan hidup, yaitu peran pengembangan keterampilan hidup yang meliputi aspek fisik, emosi, pendidikan, dan perkembangan sosial bagi seluruh anggota keluarganya. Dan yang keempat ada pemeliharaan dan pengaturan sistem keluarga. Peran di dalamnya berupa kepemimpinan dan pengambilan keputusan, juga memastikan pembagian peran dilakukan dengan baik di tengah kehidupan keluarga besar, lingkungan pertemanan, dan pertetanggaan. Tanggung jawab lainnya adalah menjaga kedisiplinan dan menerapkan standar dalam berperilaku. Dan yang terakhir itu adalah kepuasan seksual pasangan. Kepuasan pasangan dalam hubungan seksual merupakan salah satu kunci dari hubungan perkawinan yang berkualitas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan seksual bagi kedua belah pihak. Lalu yang kelima ada dampak keberfungsian keluarga. Yang pertama, dampak ketika keluarga berfungsi dengan baik, yaitu meningkatkan peluang agar setiap anggota keluarga merasakan kepuasan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Yang kedua, lebih memudahkan pencapaian tujuan berkeluarga, kesejahteraan. Yang keempat, secara luas memberi dampak kesejahteraan bagi negara, dikarenakan unit terkecil dalam masyarakat atau keluarga telah mampu menjalankan setiap fungsi dalam keluarga dengan baik. Yang kedua, dampak ketiga ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama itu mengalami masalah perolehan sumber daya ekonomi atau fasilitas yang cukup dari lingkungan keluarga. Yang kedua, interaksi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai keluarga. Yang keempat, berkembangnya berbagai masalah dari waktu ke waktu yang dapat terakumulasi dan menyebabkan masalah besar bagi keluarga. Dan yang terakhir, tidak berfungsinya pembinaan lingkungan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan manusia di alam. Ya, next. Selanjutnya ada materi tentang tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Saya akan menjelaskan mengapa pentingnya pemenuhan tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Ada dua alasan, yaitu yang pertama adalah pencapaian tujuan keluarga ditentukan akumulasi pemenuhan tugas keluarga di setiap saat dan setiap waktu. Lalu yang kedua adalah pada dasarnya, indikator keluarga berkualitas ditentukan dan ditunjukkan oleh pelaksanaan tugas yang detail dalam kehidupan keluarga. Namun, sayangnya masih banyak keluarga di Indonesia yang belum mengetahui secara menyeluruh dan secara mendetail tugas yang diembannya. Oleh karena itu, penting agar keluarga dapat mengetahui tugasnya sepanjang kehidupannya agar setiap keluarga dapat memahami perubahan yang terjadi dalam keluarga. Mengetahui tugas keluarga sepanjang kehidupannya, demikian juga mengetahui potensi krisis jika tugas sepanjang kehidupan keluarga tidak terlaksana. Lalu mengetahui potensi kerentanan atau masalah yang dialami keluarga sepanjang kehidupannya. Dan yang terakhir, mengantisipasi dan mengembangkan ketangguhan sepanjang kehidupannya. Serta memilih kebijakan dan program yang dibutuhkan agar tugas perkembangan terpenuhi dan agar kerentanan atau masalah tidak mempengaruhi kehidupan keluarga. Lalu selanjutnya ada tugas keluarga di sepanjang kehidupannya. Tugas keluarga dibagi menjadi 3, yaitu ada tugas dasar, tugas krisis, dan juga tugas perkembangan.
Saya akan menjelaskan tugas keluarga sepanjang kehidupannya secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan kebutuhan fisik keluarga merupakan tugas dasar keluarga berupa penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menyediakan sumber daya keluarga, yaitu seperti waktu, tenaga, pikiran, materi, dan juga uang, secara adil kepada setiap anggota keluarga. Lalu yang ketiga, ada pembagian kerja, pengaturan siapa yang akan melakukan apa dan siapa yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah maupun mengatur rumah tangga, merawat anggota keluarga, dan tugas spesifik lainnya. Lalu yang keempat, ada sosialisasi antar anggota keluarga, yaitu membimbing proses internalisasi yang terus berubah seiring semakin meningkatnya kedewasaan dan dengan pola-pola yang dapat diterima dalam hal pengurangan kontrol, asupan makanan, dorongan seksual, tidur, perilaku agresif, adanya keluar masuk anggota keluarga seperti melahirkan atau mengadopsi anak dan merawatnya untuk kemudian dilepaskan saat anak sudah dewasa. Lalu yang keenam, ada menjaga ketertiban. Upaya keluarga untuk menanamkan nilai dan menetapkan aturan yang membawa seluruh anggota keluarga menjaga ketertiban. Di antaranya adalah penerapan hadiah dan juga sanksi. Lalu yang ketujuh, ada menempatkan anggota keluarga di lingkungan masyarakat berupa upaya dan juga dorongan anggota keluarga untuk terlibat atau berpartisipasi di dalam masyarakat. Lalu yang kedelapan, ada memelihara motivasi dan moral berupa aktivitas keluarga dalam memelihara semangat anggota keluarga dalam melaksanakan aktivitas di kehidupannya. Lalu saya akan menjelaskan tugas keluarga menurut tahap perkembangannya. Di sini ada dua jenis tugas, yaitu tugas perkembangan dan juga tugas krisis. Sedangkan tahapannya ada keluarga baru menikah. Tahapan ini dimulai dari saat perkawinan sampai kehamilan pertama. Tugas perkembangannya contohnya adalah pemenuhan kebutuhan seksual, memenuhi harapan pasangan, dan juga mewujudkan impian dengan menggabungkan nilai-nilai yang dianut. Lalu tugas krisisnya contohnya adalah penyesuaian terhadap kehamilan dan penetapan harapan menjadi orang tua, serta beradaptasi dengan keluarga besar dan keluarga pasangan. Lalu tahap yang kedua adalah keluarga ketika anak masih bayi. Tugas perkembangannya contohnya adalah mendesain rumah yang ramah untuk anak, tanggung jawab dan pengelolaan keuangan, membangun yang saling memuaskan antar pasangan, dan contoh tugas krisisnya yaitu adalah penyesuaian terhadap keberadaan bayi serta mendorong perkembangan bayi dan juga membangun rumah yang nyaman bagi orang tua dan bayi. Lalu tahap yang ketiga adalah keluarga dengan anak pertama berusia prasekolah. Contoh dari tugas perkembangannya yaitu memberi kesempatan anak untuk beraktivitas, menyediakan biaya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga, dan membina keharmonisan keluarga. Sedangkan tugas krisisnya yaitu pemenuhan tugas krisis anak, menyiapkan kesiapan anak bersekolah, dan juga berkurangnya privasi sebagai orang tua. Lalu tahap yang keempat yaitu adalah keluarga dengan anak pertama berusia sekolah. Tahap perkembangannya yaitu adalah memberi kesempatan anak untuk beraktivitas, menyediakan biaya juga bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Sedangkan tugas krisisnya yaitu membangun partisipatif dan komunitas keluarga dengan anak usia sekolah, serta mendorong pencapaian pendidikan anak. Tahap selanjutnya yaitu keluarga dengan anak pertama yang sudah remaja. Tugas perkembangannya yaitu menyediakan fasilitas untuk berbagai kebutuhan anaknya yang sudah remaja, menyediakan kebutuhan yang memadai, dan menjaga silaturahmi dengan keluarga besar. Sedangkan tugas krisisnya itu menyeimbangkan kebebasan anak yang sudah remaja tersebut dengan tugas yang diimbanginya. Dan juga orang tua mulai menapaki puncak karir sehingga berkurang waktu untuk anaknya. Tahap selanjutnya itu adalah keluarga launching center.
yaitu tahapan yang dimulai dari anak pertama meninggalkan rumah hingga anak terakhir yang meninggalkan rumah. Tugas perkembangannya yaitu adalah mengatur kembali fasilitas fisik dan sumber daya yang diperlukan, memenuhi kebutuhan biaya, dan memelihara komunikasi antar anggota keluarga. Sedangkan tugas krisisnya yaitu ada melepaskan anak menuju dunia kerja, perkuliahan, ataupun pernikahan, serta menjaga dukungan dasar yang berasal dari rumah. Lalu tahapan selanjutnya adalah keluarga dengan setengah bahaya. Keluarga setengah bahaya ini dimulai ketika seluruh anak telah berkeluarga, rumah, dan pasangannya hanya hidup berdua kembali hingga masa pensiun atau kematian. Tugas perkembangannya yaitu merawat rumah menjadi tempat yang menyenangkan dan nyaman, menjamin rasa aman pada keuangan masa tua, dan mempererat hubungan dengan keluarga lain. Tugas krisisnya yaitu keluarga mampu memperbaharui kembali hubungan pernikahan dan juga mempertahankan ikatan hubungan lintas generasi. Sedangkan tahapan yang terakhir yaitu keluarga dengan lanjut usia. Perkembangannya yaitu menciptakan suasana rumah yang menyejukkan, mengatur kebutuhan dan pengeluaran, menghadapi kesendirian sebagai janda atau duda atau single parent, membina silaturahmi dengan teman sebaya, menjaga silaturahmi dengan anak dan cucu. Sementara tugas krisisnya yaitu ada penyesuaian diri terhadap masa pensiun dan juga menutup fase keluarga dan beradaptasi dengan penuaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana dampak pelaksanaan dari tugas keluarga ini. Yang pertama, ada keluarga bertumbuh kembang, meningkatkan kemandirian menjadi institusi yang tangguh. Yang kedua, ada keluarga mengembangkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, keluarga mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan anggotanya. Yang keempat, keluarga menjadi wahana internalisasi keterampilan hidup bagi anaknya. Yang kelima, terbentuk keluarga yang harmonis, saling toleransi, dan saling menyayangi, serta mampu untuk melanjutkan tugas keluarga pada setiap tahapan berikutnya. Yang keenam, menurunkan potensi konflik dalam keluarga. Yang ketujuh, pemenuhan tugas keluarga, perkembangan yang baik pada suatu tahapan keluarga akan mendorong pemenuhan tugas keluarga pada tahap berikutnya. Dan yang terakhir ada pemenuhan tugas keluarga pada seluruh tahap perkembangan keluarga berkontribusi pada ketahanan keluarga pada saat pasangan usia menengah menikah dan juga lansia. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kerentanan keluarga sepanjang masa. Yang pertama, ruang lingkup mengenai kerentanan keluarga. Yaitu yang pertama, kerentanan merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi dengan bagaimana keluarga dapat menghadapi berbagai potensi yang dapat mengganggu kestabilan dalam kesejahteraan keluarga. Yang pertama, akses terhadap sumber daya, informasi, pengetahuan, dan teknologi. Lalu ada adat kebiasaan, lalu yang ketiga ada nilai budaya. Yaitu yang pertama melakukan antisipasi dan tindakan preventif atau pencegahan. Yang kedua, hati-hati dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan terus-menerus agar mampu menghadapi konsekuensi dari kerentanan. Lalu yang ketiga ada
cara menghadapi dan mengatasi kerentanan keluarga. Yang pertama, ketertarikan dengan lingkungan. Pasangan suami istri menyadari pentingnya menjadi bagian dari masyarakat, sehingga senantiasa berupaya berpartisipasi, bahkan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Walaupun belum tinggal menetap di lingkungan masyarakat tersebut, menempati rumah dalam kontrakan dalam waktu terbatas, apalagi jika keluarga telah memutuskan untuk tinggal di suatu wilayah atau membeli atau membangun rumah, maka menjadi bagian dan terikat dengan masyarakat di mana keluarga tinggal merupakan suatu keharusan. Keluarga diharapkan senantiasa menjaga silaturahmi dan kontribusi terhadap lingkungan masyarakat dengan mengikuti dan bergabung dengan satu atau lebih kenal lebih menjadikan keamanan sosial yang baik dalam lingkungan tempat tinggal. Lalu yang kedua, kepemilikan rumah. Rencanakan waktu dan cara pembelian rumah serta mengetahui detail informasi terkait hal tersebut. Lalu yang ketiga, mengelola keuangan sebaik mungkin agar bisa memiliki rumah. Lalu yang ketiga, tekanan ekonomi. Yang pertama, sebagai upaya pencegahan sebelum menikah, pasangan, khususnya kepala keluarga, yang menjadi dasar penetapan dan pengembangan karir. Yang kedua, ketika memiliki satu atau lebih dari indikator tekanan ekonomi, pasangan memiliki strategi nafkah yang mengoptimalkan perolehan sumber daya ekonomi bagi keluarga. Yang ketiga, keluarga memilih gaya hidup yang sesuai agar tidak meningkatkan defisit penerimaan dan resiko berhutang. Yang keempat, suami istri bahu-membahu membagi peran dan tugas mengoptimalkan potensi dan kapasitas untuk perolehan sumber daya ekonomi bagi keluarga. Yang keempat, ketika istri bekerja, keluarga berupaya memperoleh dukungan sosial dan melakukan penyimbangan secara baik antara pekerjaan dan keluarga. Strategi penyimbangan yang dapat dilakukan oleh keluarga dengan istri bekerja meliputi yang pertama, mempertahankan, menguatkan, dan menata sistem keluarga. Yang kedua, modifikasi kerja keluarga. Yang ketiga, mengelola ketegangan psikologis yang muncul. Yang keempat, mengendalikan persepsi gaya hidup. Yang kelima, hubungan interpersonal. Strategi lain yang dapat dilakukan saat istri bekerja adalah dengan melakukan perencanaan kegiatan dengan baik, mengatur waktu dengan baik, atau menggunakan waktu dengan efisien, dan meminta bantuan dukungan sosial. Yang kelima, pembagian peran. Pembagian peran yang pertama, merundingkan kejelasan pembagian peran anggota keluarga. Yang kedua, anggota keluarga diyakinkan untuk dapat menerima pembagian yang disepakati dan dikuatkan untuk menjalankan peran tersebut. Yang ketiga, dijalankannya mekanisme reward atau punishment agar semua anggota keluarga berkomitmen menjalankan peran. Yang keempat, dijalankannya mekanisme pertanggungjawaban peran dari setiap anggota keluarga. Yang keenam, rasa bersalah dan konflik kesetiaan. Yang pertama, mengkomunikasikan berbagai hal mengenai aktivitas sehari-hari, perasaan, atau emosi yang dirasakan anggota keluarga, khususnya mengkomunikasi hal-hal terkait keputusan penting. Yang kedua, kejelasan pembagian peran, namun tetap terkandung fleksibilitas dalam implementasinya. Yang ketiga, membangun dan memperbarui hubungan suami istri. Yang terakhir, dampak kerentanan keluarga. Yang pertama, keluarga memiliki peluang yang lebih besar menghadapi konflik antar anggota keluarga. Lalu yang kedua, keluarga tidak mampu memfasilitasi secara optimal
kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, keluarga memiliki keterbatasan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam lingkungan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Udah, boy. Udah. Iya, Intan, silakan. Belum ada. Intan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia keluarga. Manajemen SDM dalam keluarga yaitu bagaimana keluarga mengelola sumber dayanya dalam rangka mencapai sesuatu yang dianggap penting oleh keluarga. Di sini tuh ada role dalam keluarga. Ada dua, yaitu personal dan interpersonal. Personal itu punya ciri-ciri, yaitu pertama kognitif. Aspek kognitif itu menyangkut nilai-nilai dalam. Yang kedua ada aspek efektif, yaitu ciri pribadi yang ditunjukkan individu dalam hubungan antara personal dan dalam sumber daya materi atau non-manusia. Terus yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu berupa kekuatan gerak fisik untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan serta kemampuan untuk menggunakan peralatan. Terus ada pentingnya mengelola SDM. Setiap individu dalam keluarga itu berbeda-beda, memiliki keunggulan dan juga keterampilan. Oleh karena itu, penting bagaimana keluarga mengelola perbedaan, keunggulan, juga kelemahan setiap individu dalam mencapai tujuan keluarganya. Terus ada juga cara mengelola SDM dalam keluarga. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Dalam perencanaannya itu ada prestasi perkembangan individu pada setiap tahap kehidupannya yang harus dikenali dan digali untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia. Yaitu ada masa bayi dari 0 sampai 6 tahun. Itu kayak belajar berjalan, belajar mengambil benda padat, belajar berbicara, belajar menguasai benda, mempelajari perbedaan jenis dan perilakunya, dan sebagainya. Terus ada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini biasanya kayak belajar keterampilan fisik untuk pertandingan biasa sehari-hari, menunjukkan sikap yang sehat terhadap dirinya sebagai organisme yang sedang tumbuh berkembang. Terus bergaul dengan teman-teman sebayanya, belajar peranan sosial yang sesuai sebagai pria atau wanita, dan sebagainya. Terus ada masa remaja. Biasanya remaja ini mencapai hubungan-hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman-teman sebayanya. Mencapai suatu peranan sosial sebagai pria atau wanita. Menerima dan menggunakan fisiknya secara afektif. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang lainnya. Mencapai kebebasan keterjaminan ekonomisnya. Terus ada masa dewasa. Masa dewasa ini biasanya kayak buat memilih pasangan, belajar hidup belajar dengan pasangan, memulai sesuatu kehidupan berkeluarga, memiliki anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, dan sebagainya. Terus ada masa setengah baya, itu mencapai tanggung jawab sosial dan kewewenangan secara lebih dewasa. Membantu anak-anak yang berusia belasan tahun, khususnya anak kandung sendiri, agar berkembang menjadi orang-orang yang dewasa yang bahagia dan tanggung jawab. Terus mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang sebaik-baiknya bersama orang-orang dewasa lainnya. Terus yang terakhir tuh ada masa usia tua dari 60 tahun sampai meninggal.
Dia itu menyesuaikan diri seiring menurunnya kekuatan dan kesehatan jasmaninya, menyesuaikan diri dengan keadaan pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya, antara istri atau suaminya, terus menyesuaikan diri terhadap peranan-peranan sosial dengan cara. Terus ada cara mengelola SDM dalam keluarga. Yang kedua itu implementasi. Implementasi itu pembangunan sumber daya dan peran setiap individu dalam keluarga. Ada pembagian peran, ada bagian tugas dan pemeliharaan rumah, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, melakukan komunikasi yang efektif dengan anggota keluarga. Terus ada evaluasi itu perencanaan dan implementasi pembangunan SDM dalam keluarga persatuan waktu yang disepakati bersama. Misalnya mengevaluasi tugas perkembangan anggota setiap bulannya bersama pasangan. Terus ada juga dampak pengelola SDM dalam keluarga. Itu ada manfaat dengan baik, ada dengan baik. Yang pertama manfaat. Yang pertama itu memudahkan dalam mengalokasikan sumber daya manusia yang terbatas untuk memfasilitasi cara adil pembangunan kualitas anggota keluarga. Terus yang kedua, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Ketiga, keluarga menjadi institusi pertama dan utama dalam pembangunan sumber daya. Keempat, keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga. Kelima, meningkatkan ikatan soliditas keluarga melalui individu di dalamnya berkontribusi secara positif dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Terus dampak pengelola SDM melalui kerugian SDM dengan baik itu ada pertama, keluarga tidak dapat mengetahui kekuatan setiap individu yang menjadi dasar pengembangan kualitas SDM. Kedua, keluarga tidak memeriksa potensi dari setiap individu yang belum tergali, demikian juga tidak mengetahui kapasitas individu anggota keluarga yang harus dikuatkan. Ketiga, keluarga tidak mengetahui secara detail agenda pembangunan SDM, sehingga tidak mengetahui kebutuhan waktu, tenaga, dan biaya yang dianjurkan. Keempat, jika kualitas SDM anggota keluarga kurang optimal, maka akan berdampak terhadap keberhasilan kehidupan anggota keluarga kelak setelah hidup mandiri membangun keluarganya. Yang terakhir ada secara keseluruhan akan berdampak terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Sudah. Selanjutnya ada manajemen keuangan keluarga. Yang pertama, ruang lingkup mengenai manajemen keuangan dalam keluarga. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi keuangan dan aset keluarga. Yang kedua, keluarga dikatakan telah melakukan manajemen keuangan dengan baik apabila pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, mampu menyisihkan minimal 25% pendapatan per bulan untuk tabungan dan investasi, memiliki tabungan minimal senilai 5 bulan kebutuhan keluarga, dan terjadinya penambahan aset. Yang kedua, pentingnya mengetahui manajemen keuangan di dalam keluarga. Pada umumnya, keluarga menghadapi keuangan yang terbatas. Keluarga juga harus memiliki simpanan atau tabungan untuk beragam kebutuhan yang memerlukan dana besar yang terjadi sepanjang kehidupan keluarga. Keluarga harus memiliki cadangan keuangan untuk berbagai hal atau kejadian yang tidak terduga, seperti sakit ataupun kecelakaan. Selain itu,
ketersediaan sumber daya, materi atau uang yang terbatas. Yang ketiga, cara mengolah keuangan dalam keluarga. Yang pertama, merencanakan keuangan keluarga dengan cara mencatat dan menghitung pendapatan keluarga, menghitung biaya keperluan keluarga setiap bulannya, menetapkan selisih pendapatan dan pengeluaran yang perlu ditabung atau diinvestasi, menetapkan aset dan investasi yang baik bagi keluarga. Yang kedua, mengimplementasikan keuangan keluarga sesuai rencana. Dan yang terakhir, mengevaluasi perencanaan. Yang keempat, keuangan keluarga. Yang pertama, dampak ketika keluarga mengelola uang dengan baik keuangannya. Keluarga dapat menetapkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi yang menuntut ketangguhan ekonomi keluarga, seperti menyekolahkan anak di lembaga yang berkualitas, ibadah, rekreasi ke tempat tujuan tertentu. Keluarga memungkinkan berpartisipasi secara longgar dalam kegiatan sosial, juga menyalurkan hobi. Keluarga dapat memiliki tabungan sebagai cadangan kebutuhan atau investasi. Selanjutnya, ketika keluarga tidak mengelola keuangannya secara optimal. Keluarga tidak dapat secara optimal memenuhi kebutuhan pokok serta memfasilitasi dan mendukung pencapaian tugas perkembangan anggota keluarganya. Keluarga akan mengorbankan kegiatan penting dalam membangun ikatan dan kebersamaan. Namun, tidak dapat terlaksana karena terbatasnya keuangan keluarga. Keluarga tidak mampu memiliki tabungan atau investasi yang dibutuhkan untuk kondisi tertentu. Dan keluarga memiliki tekanan ekonomi yang akan mempengaruhi keberfungsian keluarga. Makasih. Selanjutnya ada manajemen sumber daya waktu keluarga, yaitu yang pertama, pentingnya mengetahui manajemen sumber daya waktu dalam keluarga. Waktu merupakan sumber daya yang unik, di mana setiap individu maupun keluarga tidak bisa menambah dan mengurangi, mengakumulasi, dan menyimpan waktu. Lalu, waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat diganti, bersifat terbatas, dan dimiliki oleh semua individu. Lalu, setiap orang yang memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam. Dan sifatnya yang unik, menuntut individu atau keluarga untuk mampu mengaturnya sehingga mencapai tujuan hidup keluarga. Selanjutnya ada ruang lingkup mengenai manajemen sumber daya waktu dalam keluarga. Yang pertama, manajemen sumber daya waktu merupakan kegiatan pengelolaan waktu seluruh anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga. Lalu yang kedua ada pengelola waktu meliputi perencanaan penggunaan waktu, pelaksanaan, dan evaluasi efektivitas waktu keluarga. Lalu yang ketiga ada pengelolaan waktu menyangkut kepuasan yang didapat oleh setiap keluarga dalam mengalokasi setiap kegiatan dalam kehidupannya. Lalu yang keempat ada tujuan keluarga meliputi tujuan seluruh anggota keluarga dan tujuan keluarga sebagai satu kesatuan. Lalu ada cara mengelola sumber daya waktu dalam keluarga. Yang pertama adalah merencanakan waktu keluarga dengan cara membuat daftar semua aktivitas, memperkirakan waktu yang diperlukan, menyesuaikan total perkiraan waktu yang diperlukan, menyusun urutan waktu, tuliskan perencanaan. Jika terdapat aktivitas yang berkaitan dengan pihak lain, maka komunikasi dan konfirmasi. Selanjutnya ada laksanakan aktivitas keluarga dengan mengacu pada perencanaan waktu. Lalu selanjutnya ada evaluasi pengelolaan waktu keluarga. Dan jika waktu bersama keluarga sangat sedikit karena kesibukan kantor ataupun kegiatan lainnya, maka melakukan tips seperti bekerjalah secara efisien, luangkan waktu untuk sarapan,
dan makan malam bersama keluarga. Lalu, jika waktu bersama keluarga sangat luang dan lebih banyak waktu santainya daripada kegiatan produktif, maka lakukan tips berikut, yaitu membaca banyak buku dan mengikuti kegiatan sosial, berteman dengan orang-orang yang semangat dalam bekerja, mengikuti pelatihan dan seminar motivasi, dan mencatat mimpi-mimpi yang belum pernah diraih. Selanjutnya ada dampak pengelolaan sumber daya waktu keluarga, yaitu ada yang sumber daya waktu secara optimal, yaitu meliputi kemungkinan adanya jadwal yang bentrok tidak akan terjadi. Lalu kedua ada tidak ada kegiatan yang terbengkalai. Lalu yang ketiga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang keempat mengurangi potensi stres bagi anggota keluarga. Yang kelima anak akan belajar dan memiliki keterampilan hidup yang baik, produktif dan bersifat efisien. Lalu mengelola sumber daya waktu secara tidak optimal, yaitu tujuan keluarga akan lebih sulit dicapai. Yang kedua, meningkatkan potensi konflik dan ketidaknyamanan. Yang ketiga, memperbesar peluang terjadinya jadwal kerja yang bentrok. Lalu yang keempat, menurunnya kepuasan anggota keluarga. Lalu yang kelima, ada produktivitas anggota keluarga yang tidak optimal. Lalu yang keenam, ada meningkatkan potensi kehilangan waktu kumpul bersama seluruh anggota keluarga. Ya, selanjutnya. Selanjutnya itu ada kelentingan keluarga. Nah, kelentingan keluarga itu ada 4 poin. Yang pertama, pentingnya kelentingan keluarga. Yang kedua, mengenai kelentingan keluarga. Yang ketiga, kunci kelentingan keluarga. Yang keempat, dampak rendahnya kelentingan keluarga. Nah, di sini ada pentingnya kelentingan keluarga. Itu menghadapi berbagai perubahan yang umum terjadi sepanjang kehidupan. Keluarga juga berpotensi menghadapi situasi dan kondisi darurat yang membawanya kepada kondisi kritis. Yang kedua, faktanya menunjukkan begitu beragamnya atau bervariasinya kemampuan keluarga dalam menghadapi situasi krisis. Yang ketiga itu besarnya potensi yang dapat menyebabkan keluarga mengalami krisis. Menyatakan bahwa dalam 50 tahun terdapat 2 kali lipat keluarga yang tinggal di wilayah rapuh, di mana keluarga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan atau sumber daya alam yang rusak. Yang kedua, ketidaktepatan kebijakan dan program dalam pengembangan teknologi, produksi, dan nilai yang ditambahkan. Yang ketiga, rendahnya kualitas infrastruktur, transportasi, komunikasi, energi, dan pelayanan publik dasar pendidikan, kesehatan, keuangan, investasi. Yang keempat, sosial budaya yang terisolasi, daya suara tanah benar, kepemilihan, dan batasan kesempatan ekonomi lokal. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu ruang lingkup di sini ada aset. Aset ini yaitu pengertiannya yaitu aset individu dan keluarga sehingga keluarga bertahan dan bangkit ketika mengalami keterpurukan dan kenelangsaan. Di dalam aset ini yaitu ada faktor yang pertama yaitu faktor pelindung. Keluarga yang penting lainnya diantaranya adalah waktu dan rutinitas keluarga serta pemaknaan keluarga akan rutinitas serta waktu kebersamaan keluarga, perayaan, dan tradisi keluarga. Yang kedua, faktor pemulihan sangat bermanfaat dalam hal-hal seperti mengatasi penyakit serius, kematian mendadak, kehilangan pekerjaan utama, atau bencana sosial dan alam. Yang ketiga, kebersamaan keluarga dan perasaan bahwa setiap anggota sama pentingnya keluarga dan dukungan masyarakat, membangun harga diri, berpartisipasi dalam rekreasi keluarga, optimisme dalam situasi hidup, dan rasa kontrol membantu keluarga mengatasi dan memulihkannya. Terus di sini karakteristiknya itu contohnya di dalam karakteristik itu ada aspek komitmen, kemampuan beradaptasi, komunikasi, spiritualitas, keterhubungan, dan manajemen sumber daya. Terus selanjutnya ada ciri-ciri keluarga yang memiliki kelentingan keluarga. Yang pertama ciri-cirinya itu
yaitu kompeten dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, mampu mengantisipasi situasi yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, mampu beradaptasi terhadap perubahan yang tiba-tiba dan dapat mengguncang keluarga. Yang keempat, kompeten dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, mampu memulihkan situasi yang tidak dikehendakinya. Selanjutnya yaitu ada dampaknya. Dampak rendahnya selanjutnya ada kunci kelentingan. Yang pertama ada sistem kepercayaan keluarga. Merupakan inti dari fungsi keluarga yang mencakup nilai, sikap, keyakinan, bias, dan asumsi. Yang kedua yaitu ada pola organisasi. Merupakan proses keluarga untuk menelaah struktur dari dukungan keluarga. Yang ketiga, proses komunikasi. Di dalamnya itu meliputi proses pemaknaan diri, hubungan interpersonal, dan adaptasi masalah. Yang selanjutnya itu ada dampak rendahnya keluarga. Yang pertama ini di sini ada keluarga mudah retak dan hancur, berkepanjangan, anggota keluarga dan rentan stres, tidak terjadi keberlanjutan keluarga. Selanjutnya itu slide. Selanjutnya, belum kita masuk, apa itu nilai anak? Nilai anak persepsi orang tua, bagaimana cara dia, persepsi orang tua antara keberadaan seorang anak ini dan bagaimana dia merawat anak hingga dia besar nanti. Yang selanjutnya ada pentingnya nilai anak. Nah, di sini pentingnya nilai anak ini di sini ada banyak ya, ada 3. Yang pertama, menentukan keseluruhan pengasuhan yang dilakukan orang tua maupun gaya atau pergaulan si anak tersebut. Nah, yang kedua ini ada menemukan alokasi sumber daya keluarga, sumber daya manusia, sumber dayanya finansial, maksudnya sumber daya finansial, sumber daya waktu, dan lain-lain. Yang ke dimensi anak di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada dimensi ekonomi. Di mana dimensi ekonomi ini orang tua harus bisa bagaimana caranya dia bisa membiayai atau memberi bukan seperti memberikan materi sejak dia dalam kandungan sampai dengan dia mandiri atau udah dewasa bisa mencari uang sendiri. Yang selanjutnya ada dimensi psikologis. Dimensi psikologis ini tuh di mana anak ini bisa berinteraksi atau berkomunikasi atau dengan kata lain dia bisa dengan baik dari orang tua dan segalanya. Yang itu yang ketiga ada dimensi religius. Religius ini di mana anak ini merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala untuk pada orang tuanya dijaga dengan baik sebaik-baiknya. Yang keempat itu ada dimensi sosial. Dimensi sosial itu di mana si anak tersebut bisa dipakai atau berguna di lingkungan sekitar, baik dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Yang selanjutnya ada dampak nilai anak. Nah, di sini tuh ada 2 dampak nilai anak. Nilai anak ini tuh yang pertama ada nilai ini anak ini bisa berguna atau bermanfaat bagi orang tuanya atau bisa jadi dia pada saat dia sudah menginjak bangku sekolah atau bangku pendidikan, dia ini bisa berprestasi maupun di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, yang selanjutnya ada nilai yang negatif. Nilai yang negatif ini seperti orang tua selalu membanding-bandingkan anaknya anak sendiri dengan anak orang lain. Terus kayak misalnya penjualan anak atau kekerasan dalam keluarga pada anak gitu loh. Salah satunya seperti itu. Terima kasih. Yang selanjutnya Ya, selanjutnya gaya pengasuhan dimensi arahan.
Yang pertama itu ada ruang lingkup gaya pengasuhan, yaitu mendisiplinkan anak, menanamkan nilai-nilai hidup, mengajarkan keterampilan hidup, dan mengelola emosi. Lalu yang kedua, pentingnya mengenali dimensi gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan itu sangat penting untuk dikenali agar orang tua dapat memahami dampak pengasuhan yang dilakukan terhadap anak, menyeimbangkan atau memperbaiki pengasuhan yang telah dilakukan terhadap anak, dan mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak dengan optimal. Lalu yang ketiga itu ada dimensi gaya pengasuhan arahan. Di sini itu ada dua perspektif yang menurut Baumrin. Yang pertama itu tangkap rasa, yaitu merupakan cara orang tua mengekspresikan cinta mereka pada anak, menyeimbangkan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dan kemandirian, dan menumbuhkan juga harapan anak. Lalu yang kedua ada kontrol, yaitu orang tua menggunakan otoritas mengawasi dan mengarahkan anak dalam melakukan aktivitasnya serta mengontrol, melarang, dan memodifikasi perilaku anak-anaknya untuk memenuhi standar orang tua. Nah, yang keempat ada dampak gaya pengasuhan dimensi arahan. Yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter, yaitu anak akan mengembangkan sikap sebagai pengekor, anak sulit menangkap makna dan hakikat dari setiap fenomena hidup, lalu anak tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan akumulasi dari karakteristik negatif akan menyebabkan anak memiliki kecenderungan untuk agresif dan mempunyai tingkah laku yang menyimpang. Lalu dari dampak gaya pengasuhan permisif itu, anak akan memiliki kontrol diri yang rendah, kurang bertanggung jawab, dan tidak terampil mengatasi masalah, juga mudah frustasi. Lalu anak kurang mengembangkan keingintahuannya. Dan yang keempat, anak cenderung impulsif dan agresif. Yang terakhir adalah menunjukkan tingkat perkembangan yang tidak matang sesuai usia anak. Lalu ada dampak pengasuhan demokratis. Anak akan mengembangkan rasa percaya diri, kontrol emosi diri yang baik, selalu ingin tahu, menggali hal-hal yang dapat memperluas wawasan dan mematangkan pribadinya. Lalu anak mampu menemukan arah dan tujuan dari tugas-tugas perkembangannya. Dan anak mengembangkan sikap tanggung jawab dan percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Ya, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada gaya pengasuhan dimensi. Yang pertama, ruang lingkup dimensi kehangatan. Di sini ada dua ya. Yang pertama, gaya pengasuhan penerimaan. Adalah gaya pengasuhan yang memberikan kasih sayang kepada anak secara verbal maupun secara fisik. Yang kedua di sini ada gaya pengasuhan penolakan. Adalah gaya pengasuhan yang ditandai oleh ketidakhadiran atau ketidakhangatan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya. Baik, yang kedua di sini ada pentingnya mengenali dimensi gaya pengasuhan kehangatan. Di sini ada dua juga. Yang pertama, ada beberapa bentuk sikap dan perilaku orang tua yang menerima kehadiran anak. Di sini juga dibagi dua. Yang pertama, berkata baik tentang diri anak. Yang kedua, bermain dan terlibat dengan anak. Nah, bagian yang kedua, beberapa bentuk sikap dan perilaku orang tua yang menolak kehadiran anak. Di sini dibagi dua juga. Yang pertama mempermalukan anak. Yang kedua merasa anak tidak dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang berkaitan dengan pengasuhan dimensi kehangatan, yaitu faktor pengalaman, di mana faktor pengalaman ini merupakan faktor dari pengalaman dari orang tua tersebut, bagaimana orang tua tersebut mempunyai pengalaman yang tidak baik. Justru kebalikannya, kalau apabila dia mempunyai pengalaman yang baik, mungkin akan ditularkan kepada anak tersebut. Nah, yang kedua ini ada faktor keyakinan, di mana faktor keyakinan ini sama halnya seperti faktor religius, yang di mana
anak ini akan memeluk keyakinannya dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya tersebut. Seperti misalnya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala atau justru sebaliknya atau mungkin beda dengan faktor keyakinan yang lain. Yang ketiga di sini ada status sosioekonomi yang dimana status sosial ini merupakan dari orang tua tersebut yang memiliki sosial ekonomi yang bagus atau justru kebalikannya, kalau misal orang tuanya tidak mempunyai sosial dan ekonomi yang bagus, kemungkinan akan juga faktor pengaruh juga kepada anak tersebut. Nah, yang terakhir ini yang keempat ada faktor etnis, yang dimana faktor etnis ini yaitu seperti faktor suku juga, faktor suku, misalnya suku Jawa. Anak ini harus punyai ada ciri khas kayak orang Jawanya gitu, atau misalnya suku Betawi atau suku Batak dan lain sebagainya. Nah, yang bagian keempat ini ada dampak gaya pengasuhan dimensi kehangatan. Di sini ada dua, ada dampak gaya pengasuhan dimensi penerimaan percaya diri. Dan yang kedua ada dampak gaya pengasuhan dimensi penolakan kurang peduli dengan orang lain. Di sini sudah jelas ya, yang dimana yang pertama ini dia ada anaknya yang bagaimana dia punya bagus kepada orang. Dan yang justru yang kedua ini mempunyai kurang peduli, rasa kurang peduli pada orang lain, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Ya, selanjutnya Saudari Eka, ada? Selanjutnya itu ada lingkungan pengasuhan. Yang pertama itu ada ruang lingkup lingkungan pengasuhan. Jadi pengasuhan oleh orang tua kepada anak ditambah interaksi dengan lingkungan sekitar merupakan posisi yang menggambarkan suatu lingkungan pengasuhan. Selanjutnya itu ada pengertian lingkungan pengasuhan. Jadi lingkungan pengasuhan adalah keadaan atau kondisi kekuatan pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Selanjutnya itu dari usia 0 sampai 3 tahun. Yaitu tanggap, rasa, dan kata. Yang kedua itu penerimaan terhadap perilaku anak. Yang ketiga itu pengorganisasian lingkungan. Yang keempat, penyediaan mainan. Yang kelima, keterlibatan ibu terhadap anak. Yang keenam, kesempatan variasi asuhan. Selanjutnya itu ada menurut usia anak 3-6 tahun. Yang pertama itu ada stimulasi belajar, meliputi pengadaan alat bermain, permainan, dan bahan bacaan. Yang kedua itu ada stimulasi bahasa, meliputi bentuk pengajaran yang disampaikan orang tua kepada anak menggunakan beragam alat mainan yang telah ada. Yang ketiga itu ada lingkungan fisik, meliputi pengadaan lingkungan rumah yang bersih, rapi, dan aman bagi anak. Yang keempat itu ada kehangatan dan penerimaan, meliputi ekspresi kehangatan dan kasih sayang yang diperlihatkan orang tua terhadap anak. Yang kelima itu ada stimulasi akademik, meliputi pengajaran dan dorongan yang diberikan orang tua mengenai dalam hal menunjang perkembangan akademik. Yang keenam itu ada pemberian contoh atau modeling, meliputi pembelajaran melalui sikap dan perilaku orang tua sebagai role model atau panutan yang dilihat anak sebagai dasar untuk belajar dan orang tua mampu mendorong kehangatan sosial anak. Yang ketujuh ada variasi stimulasi, meliputi ragam bentuk stimulasi lain yang dilakukan dan yang kedelapan ada hukuman fisik. Orang tua tidak melakukan hukuman kepada anak seperti memarahi atau memaki anak, mencubit anak, menampar atau memukul anak, dan hukuman negatif lainnya. Selanjutnya itu ada pentingnya mengetahui lingkungan pengasuhan yang baik.
Lingkungan pengasuhan anak penting untuk diketahui karena lingkungan merupakan tempat di mana anak banyak berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan sehingga lingkungan akan memberikan pengaruh kepada sikap, perilaku, dan perkembangan anak. Anak belajar dari lingkungannya. Jika anak dibesarkan dengan yang pertama, yaitu celaan, maka anak itu akan belajar memaki. Yang kedua itu ada perlakuan. Yang ketiga itu ada cemoohan, yaitu anak itu akan belajar rendah diri. Yang keempat itu ada toleransi, yaitu anak akan belajar menahan diri. Yang kelima itu ada pujian, yaitu anak belajar menghargai. Selanjutnya itu ada cara menyediakan lingkungan pengasuhan yang baik. Yang pertama itu orang tua dituntut menyediakan lingkungan yang baik bagi anaknya. Yang kedua itu orang tua perlu mempelajari apa yang dibutuhkan anak sesuai usia tahapan perkembangannya. Yang ketiga itu jangan ragu untuk memaparkan diri terhadap berbagai pengetahuan yang menyangkut dengan anak. Selanjutnya itu ada dampak lingkungan pengasuhan yang baik. Faktor pengasuhan lingkungan yang baik yaitu yang pertama ada capaian akademik atau prestasi anak. Semakin baik kualitas lingkungan pengasuhan, semakin baik capaian prestasi anak. Yang kedua itu ada peningkatan intelijensi atau kecerdasan anak. Pengadaan lingkungan pengasuhan yang baik pada dasarnya berhubungan dengan intelijensi anak. Yang ketiga itu ada kemampuan menyediakan lingkungan pengasuhan terkait dengan kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan pendapatan. Selanjutnya itu ada dampak lingkungan pengasuhan yang tidak baik. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, malnutrisi. Berdasarkan penelitian yang membuktikan bahwa anak malnutrisi dapat berasal dari keluarga yang langka akan stimulasi dan dukungan yang diberikan di dalam lingkungan sekolahnya. Yang kedua itu ada ganggunya perkembangan anak dari beragam aspek. Perkembangan bahasa anak dapat terhambat karena tidak didukung dan didorong dengan baik. Perkembangan kognitif atau kecerdasan dapat melambat anak belajar oleh orang tua atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas. Oke, sekian presentasi yang kami paparkan dengan mind mapping yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kendala sinyal maupun salah-salah kata dalam presentasi kami. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.